Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Pak Bobi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil UAS Sistem Informasi Manajemen kami dengan usaha Wondas yang berjudul Wonton Pedas. Baik, di kelompok 4 ini ada dua anggota. Yang pertama saya sendiri dengan nama Davina Aurelia Zahra dengan NIM akhir 072 dan rekan saya yaitu Kunti Diayu Lestari dengan NIM akhir 002. Selanjutnya ada daftar isi, jadi kami akan membahas 4 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab 2 perencanaan, bab 3 kegiatan, dan bab 4 evaluasi dan rencana perbaikannya. Kita masuk ke latar belakang. Jadi berawal dari berkembangnya industri makanan dan minuman yang menunjukkan pertumbuhan positif. Dan selain itu meningkatnya minat pada snack praktis. Jadi itu menjadi latar belakang utama kita untuk membuat snack yang praktis. Selain itu juga ada minimnya penjualan street food wonton di pasaran yang memberikan berbagai varian rasa di Jakarta. Jadi mostly di pasaran ini wonton rata-rata hanya memberikan rasa original gitu. Belum banyak yang berinovasi di industri wonton ini. Selain itu juga ada meningkatnya minat terhadap makanan street food pedas. Selanjutnya ada keunggulan. Jadi ada 4 keunggulan yang kita banggakan dari Wondas kita ini, yaitu yang pertama ada rasa variatif, ada wonton original, wonton keju, dan wonton cabe. Selanjutnya ada rasa autentik. Kita sangat membanggakan chili oil kita karena rasanya autentik dan beda dari yang lain. Selanjutnya ada praktis. Kami membuat dua packaging, yaitu yang paper bowl dan yang vakum. Jadi saat konsumen mau membeli produk kita secara dine in ataupun yang instan bikin sendiri di rumah itu lebih praktis gitu. Selanjutnya ada harga yang terjangkau. Jadi kami hanya menjual 15.000 untuk wonton original dan 17.000 untuk wonton keju dan wonton cabe. Selanjutnya ada perencanaan. Jadi di perencanaan ini kita pertama melakukan riset pasar. Kita membagikan Wondas ke konsumen 15 sampai 35 tahun. Yang dari kegiatan itu hasilnya pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantoran tertarik dengan Wondas karena praktis dan enak. Selain itu juga ada kita melakukan analisis pesaing. Jadi kita melakukan riset penjualan makanan snack dan street food di Jakarta yang hasilnya adalah kurangnya variasi di pasaran. Banyak dari kompetitor yang hanya menyediakan rasa original. Selain itu juga visi misi dari Wondas itu sendiri adalah visinya menjadi brand kuliner praktis yang dikenal karena inovasi rasa dan kualitas produk yang konsisten. Dan misi kami adalah fokus menyediakan produk yang variatif, praktis, terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen modern. Baik, untuk di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam slide indikator keberhasilan dari Wondas ini sendiri. Yang pertama itu meningkatnya 100 followers di Instagram per bulannya, dan kedua itu meningkatnya pertumbuhan penjualan bulanan sebanyak 2% dari target per bulan. Selanjutnya itu ada meningkatkan jumlah pembeli atau repeat order sebanyak 10 orang di setiap bulannya. Dan juga yang terakhir itu meningkatkan ulasan positif di sosial media ataupun aplikasi promosi lainnya seperti Google Maps, GoFood, dan GrabFood sebanyak minimal 10 orang di setiap bulannya. Next. Oke, selanjutnya ini ada perencanaan anggaran. Dari perencanaan anggaran ini kita targetkan Wondas ini memproduksi 500 porsi per harinya. Jika diakumulasiin per bulannya, kita harus memproduksi 3.500 per porsinya. Terus abis itu modal bahan baku per bulannya itu kalau dihitung per bulannya itu kita memerlukan dana sebesar 105 juta rupiah, dan juga total pengeluaran bahan dan gaji karyawan itu per bulannya dikurang menjadi 166 juta 500 ribu rupiah. Dan juga total pendapatan mentah penjualan per bulannya itu jika memproduksi 500 porsi dikali sebulan itu menghasilkan 22 juta 500 ribu rupiah.
Selanjutnya itu kita ada pengeluaran listrik dan gas per bulannya sekitar 8 juta. Jadi kita mendapatkan total pendapatan bersih itu sekitar 50.500.000 rupiah. Selanjutnya itu ada SOP di Wondas. Eh, SOP di Wondas ini yang pertama menerima dan mencatat pesanan. Jadi pelanggan memesan itu melalui WhatsApp itu wajib dicatat oleh karyawan kami. Dan dua itu ada proses produksi. Tim produksi kami juga selalu menyiapkan bahan baku dan bahan lainnya untuk pembuatan Wondas dengan melalui proses quality control dan juga memastikan bentuk rasa dan kematangannya itu bersih sesuai standar. Terus juga ada selanjutnya ada pengemasan produk. Jadi di dalam Wondas ini juga tersedia pengemasan dalam bentuk frozen yaitu pakai plastik vakum dan selanjutnya itu ada pengiriman pesanan. Admin menyerahkan ke kurir untuk mengecek kembali nama dan alamat pemesannya. Dan yang terakhir itu ada follow up dan evaluasi dari pelanggan. Selanjutnya ini ada struktur organisasi. Di dalam Wondas ini terdapat struktur organisasi. Yang pertama itu di atas ada ownernya. Di bawah owner ada production manager. Di production manager ini juga dibawahi oleh cooking team dan production team. Selanjutnya itu ada divisi marketing manager. Marketing manager mempunyai marketing staffnya. Selanjutnya itu ada divisi sales atau distribution manager. Di dalam ini ada sales distribution staff-nya satu dan juga finance dan administrasi manager itu ada 2 staff dan selanjutnya itu di logistik mempunyai 2 staff. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya Davina. Baik, selanjutnya ada in and out stock. Poin yang pertama ada pembelian stok bahan baku, yang kedua ada stok produk, dan yang terakhir ada penjualan produk. Jadi kita bisa dilihat di sini pembelian stok bahan baku kita menghabiskan dengan total 5.286.930 perak, dan di stok produk kita menghabiskan 225 wonton original, wonton keju, dan wonton cabe dengan total value-nya 5.200.000, dan di penjualan produk ini kita ada tertera beberapa pelanggan yang sudah membeli wonton produk kita. Selanjutnya kita masuk ke bagian best skenario. Jadi di best skenario ini ada pengiriman pesanan. Yang pertama, bagian ini tuh menunjukkan daftar pengiriman yang sudah terjadwal dengan status selesai atau done. Hal ini menandakan bahwa proses pemenuhan pesanan berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan seperti keterlambatan atau kurangnya stok. Setiap pesanan yang masuk dapat segera diproses dan dikirim sesuai jadwal, sehingga menjamin kepuasan pelanggan dan efisiensi alur operasional. Selanjutnya ada di bagian pembayaran. Pada bagian ini ditunjukkan detail pembayaran melalui metode manual payment yang telah berhasil diproses. Informasi yang tampil mencangkup tanggal pembayaran, jurnal bank, nomor rekening penerima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran perusahaan sudah tertata rapi dan mudah diverifikasi. Proses mencocokkan antara invoice dan pembayaran berhasil dilakukan tanpa kesalahan, mencerminkan kontrol keuangan yang kuat. Selanjutnya di sini ada tagihan. Jadi tagihan ini adalah invoice yang memperlihatkan bahwa pelanggan melakukan pembelian 2 jenis produk dalam jumlah besar dan tagihannya telah berstatus lunas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses penagihan berjalan lancar, tidak ada keterlambatan pembayaran, pelanggan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada perusahaan. Alur keuangan menjadi lebih stabil karena pembayaran diterima tepat waktu. Selanjutnya ada di bagian pengiriman. Di bagian pengiriman ini ada tampilan do atau delivery order, menunjukkan rincian permintaan pelanggan yang seluruhnya dapat dipenuhi dengan kuantitas yang sesuai permintaan atau demand, sama dengan kuantitas. Proses ini menandakan bahwa ketersediaan stok berada pada kondisi ideal dan sistem pergunaan berjalan efisien. Tidak ada indikasi kekurangan stok atau stock out, sehingga pesanan dapat dikemas dan dikirim tanpa adanya penundaan. Baik, selanjutnya ada di best skenario juga. Di sini ada strategi dan evaluasi. Jadi strategi yang pertama itu ada optimalisasi manajemen pengiriman. Jadi kita memastikan penjadwalan pengiriman itu dilakukan otomatis menggunakan sistem ODO agar selalu tepat waktu. Dan yang kedua ada peningkatan akurasi tagihan dan keuangan. Jadi kita ada standarisasi pembuatan invoice otomatis setelah sales
order dikonfirmasi. Selanjutnya ada penguatan sistem pembayaran. Jadi kita menyediakan pilihan mode pembayaran tambahan atau virtual account, QRIS, dan lainnya agar proses lebih cepat. Selanjutnya ada efisiensi gudang dan stok. Jadi kita menggunakan metode FIFO untuk menjaga kualitas dan rotasi stok barang. Kita geser ke bagian evaluasi. Jadi di evaluasi ini ada yang pertama proses operasional, yaitu sudah efektif, semua pengiriman dilakukan tepat waktu, pesanan terpenuhi sesuai permintaan, tidak ada indikasi keterlambatan atau stok habis. Jadi semua hal ini menunjukkan bahwa sistem supply chain berjalan stabil. Yang kedua ada sistem keuangan berjalan dengan baik. Jadi invoice berstatus lunas dan pembayaran terverifikasi dengan benar. Ini menandakan proses pencatatan dan rekonsiliasi keuangan sudah tertib serta minim kesalahan. Yang ketiga ada tingkat kepuasan pelanggan tinggi, jadi tidak adanya hambatan dalam pengiriman, ketersediaan stok yang selalu mencukupi, dan pembayaran yang lancar menunjukkan bahwa pelanggan puas dan percaya pada perusahaan. Yang keempat ada resiko operasional rendah, karena semua alur sudah berjalan dengan mulus, mulai dari permintaan stok, pengiriman, hingga pembayaran. Jadi resiko seperti keterlambatan, komplain pelanggan, dan kerugian akibat miskalkulasi dapat diminimalisir. Yang kelima ada potensi optimasi masih ada, yaitu meskipun sudah merupakan skenario terbaik, namun perusahaan masih dapat meningkatkan otomatisasi, memperluas metode pembayaran, dan mempercepat proses operasional untuk menghadapi peningkatan permintaan di masa depan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini kita masuk ke dalam normal skenario. Normal skenario ini terdapat 3 visualisasi. Yang pertama itu ada sales order. Pada bagian sales order ini pemesanan terbaik sebesar 10 unit, yaitu wonton original dapat langsung diproses tanpa hambatan karena stok tersedia dan sistem menampilkan status ketersediaan yang aman. Tidak ada peringatan kekurangan stok sehingga pesanan dapat dikonfirmasi tanpa perlu menunggu restock. Hal ini mencerminkan kondisi ideal di mana permintaan pelanggan sesuai dengan kapasitas persediaan perusahaannya. Selanjutnya ini ada visualisasi delivery order. Pada visualisasi ini menunjukkan bahwa produk yang dipesan sudah siap dikirim dengan jumlah demand dan kuantiti yang sama, yaitu 10 unit. Serta status ketersediaan berwarna hijau yang ada di layar itu tersedia. Artinya, hal ini menandakan bahwa proses gudang berjalan lancar, barang sudah dipersiapkan, tidak ada keterlambatan pemenuhan dan proses pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai jadwal. Selanjutnya yang di bawah itu ada visualisasi payment. Pada bagian ini pelanggan tidak melakukan pelunasan sebesar 166.500 karena tercatat melalui metode manual yaitu payment ke akun bank. Pembayaran yang berhasil diselesaikan menunjukkan alur transaksi lengkap dan sempurna mulai dari pemesanan, pengiriman barang, hingga pelunasan. Ini memperlihatkan skenario terbaik di mana seluruh proses berjalan tanpa kendala. Selanjutnya, slide selanjutnya. Pada normal skenario ini kita juga mempunyai strategi dan evaluasi. Strateginya itu yang pertama ada optimalisasi alur distribusi. Perusahaan sudah memastikan bahwa alur transportasi barang berjalan sesuai tepat waktu. Dan kemudian ada yang kedua ini tentang penguatan koordinasi dengan toko, di mana koordinasinya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan permintaan yang ada. Terus juga ada yang ketiga itu penerapan standarisasi proses kerja. Terus yang keempat itu ada pemanfaatan teknologi manajemen inventory dan yang kelima itu ada menjaga hubungan baik terhadap supplier. Dan evaluasinya dari normal skenario ini terdapat evaluasi yang pertama itu ketepatan waktu pengiriman, mengukur presentasi pengiriman yang tiba itu di tepat waktu, jika tingkat ketepatan waktunya tinggi, artinya alur distribusi sudah berjalan dengan baik. Yang kedua itu ada tingkat akurasi stok. Perusahaan juga membandingkan data inventory sistem dengan stok fisik secara berkala. Jadi selisih stok yang kecil menunjukkan sistem inventory SOP sudah berjalan dengan efektif. Selanjutnya itu ada evaluasi efisien koordinasi, yaitu
antara warehouse dengan toko itu dapat dievaluasi dari jumlah permintaan restock mendadak, keterlambatan persetujuan, atau juga antrian pemesanan. Dan yang keempat itu ada penilaian terhadap supplier, yaitu mengukur ketepatan waktu, pengadaan bahan baku, kualitas barang, dan juga ketepatan kuantitas tinggi. Terus yang kelima itu ada tingkat kepuasan pelanggan. Dalam kondisi normal ini, kepuasan pelanggan harus berada pada level tertinggi, yaitu evaluasi dapat dilakukan dari rating pelanggan, terus komplain yang masuk, dan juga serta waktu respon tim customer service-nya. Next. Setelah normal skenario, kita masuk ke worst skenario. Di dalam sini ada visualisasi stok persediaan dan sales order. Pada stok persediaan ini terlihat bahwa setiap varian produk Wonders memiliki jumlah stok yang berbeda-beda. Produknya seperti wonton keju, wonton original, wonton pedas, dan masih banyak lagi. Kondisi aman karena jumlah stok di tangan relatif tinggi dan tidak dapat dicatat pengeluaran yang signifikan. Sebaliknya, jika wonton cabai menunjukkan kondisi yang paling kritis, di mana stok hanya ada 8 unit, sementara unit yang benar-benar tersedia itu penjualannya hanya satu. Jadi perbedaan ini mengidentifikasikan bahwa sebaiknya stok sudah dialokasikan untuk kebutuhan lain atau sedang menunggu proses konfirmasi transaksi. Visualisasi ini juga memperlihatkan ketimpangan antara masing-masing varian produk, menunjukkan adanya stok titik lemah dan memicu terjadinya stock out. Selanjutnya itu ada visualisasi sales order. Pada uh, pada visualisasi ini menampilkan peringatan terkait pesanan wonton cabai sebanyak 5 unit karena stok yang dapat dipenuhi hanya satu unit. Berdasarkan forecast terbaru, peringatan ini muncul sebagai indikasi bahwa stok aktual tidak mencukupi untuk memenuhi jumlah pesanan, sehingga terdapat risiko keterlambatan pemenuhan order. Informasi ini pada pop-up yang tersedia memperlihatkan bahwa seluruh operasi yang direncanakan itu tidak menyediakan tambahan stok yang cukup untuk menutup kekurangannya. Visualisasi ini menggambarkan situasi nyata di mana permintaan pelanggan lebih besar dibandingkan kapasitas stok aktual, sehingga berpotensi menghambat kelancaran proses penjualan dan distribusi. Pada worst scenario ini ada strategi dan evaluasi. Yang strategi pertama itu ada mengoptimalisasi perencanaan stok, yaitu menetapkan minimal stok level dan reorder point khususnya untuk produk cepat laku. Terus yang kedua itu ada meningkatnya produksi dan restock, yaitu melakukan produksi ulang secara terjadwal berdasarkan rotasi stok. Dan yang ketiga itu ada audit dan validasi pencatatan stok, yaitu melakukan pengecekan ulang antara stok sistem dan stok fisik untuk memastikan tidak ada selisih. Yang keempat itu ada sistem peringatan stok rendah, yaitu memastikan tim produksi gudang menerima alert secara real time. Dan yang terakhir itu ada transparansi kepada pelanggan. Berikan opsi alternatif jika uh, jadwal ulang pengiriman itu atau mau ganti produk atau juga refund jika produk tidak tersedia. Dan selanjutnya itu ada evaluasi. Yang pertama itu kelemahan yang teridentifikasi itu ada perencanaan stok belum optimal, terus juga ada forecast permintaan tidak sepenuhnya sesuai realita, ada juga tidak ada pengamanan berupa safety stock, dan selanjutnya itu ada dampak dari worst scenario ini. Dampaknya itu ada potensi keterlambatan pengiriman pesanan kepada pelanggan, risiko menurunnya kepuasan loyalitas pelanggan, dan juga aktivitas operasional menjadi tidak stabil. Selanjutnya itu ada kekuatan yang masih dimiliki. Misal kayak sistem Odo itu mampu mendeteksi, memberikan peringatan dini terkait kekurangan stok. Terus juga informasi stok tersediaan terkaji secara lengkap untuk memudahkan evaluasi. Dan yang terakhir itu yang perlu dibaiki, yang pertama itu ada penguatan proses produksi distribusi untuk menyeimbangkan supply dan demand. Terus juga ada pembaruan metode forecasting agar lebih responsif terhadap perubahan permintaan. Dan yang terakhir itu ada pemanfaatan laporan stok mingguan, bulanan untuk mengambil keputusan secara cepat.
Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.